Kitano terkejut saat mendengar dari teman Ryoko bahwa Ryoko sudah 3 hari sakit. Mereka pulang bersama tanpa Ryoko membicarakan kondisinya. Temannya heran, sebab Ryoko biasanya selalu sehat. Kitano mencoba menenangkan dengan berkata bahwa biasanya orang hanya sakit parah sekali dalam setahun. Temannya mengiyakan, tapi menurutnya Ryoko biasanya cepat pulih. Jika ia tak bisa mengatasinya kali ini, kemungkinan Ryoko akan absen selama 1 minggu. Kitano sontak berkomentar bahwa itu waktu yang cukup lama, dan menganggap sakit selama seminggu itu cukup parah. Temannya mencoba menghibur, menyuruh Kitano untuk tak terlalu memikirkannya, maka seminggu akan terasa cepat berlalu. Namun bagi Kitano, itu tetap waktu yang lama, apalagi Ryoko akan tertinggal pelajaran. Ia termenung, menyadari tak akan bertemu Ryoko selama itu. Temannya memperhatikan Kitano. Ia yang peka terhadap perasaan Kitano, lalu mengajaknya untuk menjenguk Ryoko. Sontak, ajakan itu membuat Kitano kaget. Kitano ragu, merasa tak bisa begitu saja tiba-tiba muncul di depan rumah Ryoko. Namun, teman Ryoko meyakinkan bahwa Ryoko pasti senang. Apalagi, sepertinya ia sedang tak melakukan apa-apa. Kitano tetap bimbang, khawatir justru menimbulkan masalah. Temannya pun bertanya, apakah ia tidak ingin menjenguknya? Dalam hati, Kitano sebenarnya ingin, dan akhirnya ia berkata bahwa jika Ryoko memang sedang senggang, berkunjung sebentar mungkin ide yang bagus. Temannya Ryoko tersenyum mendengarnya. Tiba-tiba Kuroda memegang tangan teman Ryoko dan berteriak memanggilnya, "Teman Ryoko A." Ia langsung menanyakan kondisi Ryoko yang sudah absen 3 hari. Lalu menuduh, ini pasti akibat si gadis kekerasan itu. Bersikap ramah untuk melengahkannya, lalu menyerang. Kuroda terus berteriak, yakin ini ulah gadis berambut coklat itu, dan bersumpah akan mengalahkannya habis-habisan. Sebuah kaki tiba-tiba melayang cepat di depan wajah Kuroda. Ikuno menendangnya keras, hingga tubuh Kuroda terhempas ke udara, lalu jatuh ke tanah membuat anak buahnya panik. Ikuno berkata, ia tak tahu pasti, apakah yang dimaksud Kuroda gadis terkutuk berambut coklat itu adalah dirinya atau bukan, tapi rasanya tak ada salahnya untuk menendangnya. Kuroda segera bangkit, berteriak marah, menyebut Ikuno si rambut coklat terkutuk. Lalu menuntut jawaban, apakah ia telah melakukan sesuatu pada Ryoko? Ikuno kini tahu, ternyata yang dimaksud Kuroda memang dirinya. Dengan wajah penuh amarah, Kuroda mengancam bahwa Ikuno tak akan bisa kabur, karena hari ini ia akan memberinya pelajaran. Namun Ikuno yang tak gentar justru balik menantang, siap meladeninya kapan saja jika Kuroda ingin bertarung. Teman Ryoko yang tak senang melihat mereka ribut, segera menghentikan sambil menjelaskan bahwa Ryoko sedang sakit. Kuroda langsung mendekat untuk memastikan, dan temannya menerangkan bahwa jika sedang demam, Ryoko biasanya akan sakit cukup lama. Baru saat itu, Kuroda tersadar jika seseorang tidak masuk sekolah, kemungkinan besar ia sedang demam. Hal itu sama sekali tak terpikir olehnya sebelumnya. Teman Ryoko pun menyindir bahwa seharusnya itulah kemungkinan pertama yang Kuroda pikirkan. Ikuno menambahkan, menduga Ryoko pasti kelelahan akibat pertarungan dengannya, dan menyebut Ryoko lemah. Ia lalu berpikir dan bergumam, dirinya pasti bisa mengalahkannya jika menyerang sekarang. Kitano dan teman Ryoko langsung berteriak melarang. Ikuno dengan santai menjawab bahwa ia hanya bercanda, dan tak mungkin melakukan hal itu. Dalam hati, teman Ryoko merasa sulit membedakan kapan Ikuno serius atau bercanda. Teman Ryoko lalu mengajak Kitano pergi meninggalkan orang-orang aneh itu. Kuroda yang heran langsung bertanya kemana Kitano akan pergi. Dengan santai Kitano menjawab bahwa ia akan memberikan kunjungan. Kuroda terkejut, berteriak memastikan apakah yang dimaksud adalah memberikan kunjungan pada Ryoko. Bahkan bertanya apakah Kitano akan pergi ke rumahnya. Terdesak, Kitano menjawab iya, mengatakan bahwa sebenarnya ia tidak akan memberi uang atau apapun padanya. Kuroda membelalak,
dalam hati bertanya-tanya, kenapa ia bisa begitu tak peduli? Pergi ke rumah gadis yang sedang sakit bukanlah hal aneh. Daripada mengasingkannya, ia bahkan akan bersyukur. Tak ada yang terluka, semua orang akan bersenang-senang. Ini seperti mimpi. Namun saat melihat Kitano, ia geram. Dalam benaknya, ia heran. Bagaimana mungkin pria iblis seperti Kitano Seiichiro justru yang kepikiran melakukan hal impian seperti ini. Kuroda angkat suara, menyatakan bahwa tiduran di kasur selama seminggu bukanlah hal yang baik. Dengan mantap, ia berkata bahwa dirinya, Kuroda Seikichi, bersama 2 anak buah yang memikul kebanggaan dan martabat sebagai mantan guardian, akan mengunjungi Koisho Roko di ranjang sakitnya. Teman Ryoko langsung teriak tak menyangka, namun Kuroda dengan percaya diri balik bertanya, apakah ada masalah dengan itu teman Ryoko? Ia menjawab ragu, bukan begitu. Di belakangnya, Ikuno menimpali bahwa itu alasan yang bagus, dan ia selalu ingin melihat dojo Kogujutsu aliran Koisho. Teman Ryoko kembali terkejut, bertanya, apakah Ikuno juga akan ikut? Ikuno beralasan bahwa mungkin Ryoko sakit adalah salahnya, jadi ia ingin menjenguknya. Kuroda yang masih kesal pada Ikuno bergumam, menganggap Ikuno hanya pura-pura menjadi teman Ryoko. Di sebelahnya, teman Ryoko yang mendengar hanya bisa menyindir dalam hati bahwa Kuroda tidak ngaca. Takehisa tiba-tiba muncul. Melihat kerumunan itu, ia langsung bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Kitano menyapanya, lalu menjelaskan bahwa mereka akan mengunjungi Ryoko. Takehisa terkejut, memastikan apakah yang dimaksud adalah mereka semua, bahkan Kuroda juga? Kuroda yang omong besar berkata bahwa ia mengunjungi Ryoko dengan kebanggaan dan martabat sebagai mantan guardian, menganggap hal itu sepenuhnya normal untuk dilakukan. Takehisa melirik ke arah seseorang, lalu menunjuk Ikuno sambil bertanya, apakah ia juga ikut? Kitano mengiyakan, mengatakan bahwa Ikuno adalah teman Ryoko juga. Takehisa merasa curiga. Dalam benaknya, ia teringat rumor bahwa preman yang memukuli siswa sebenarnya adalah seorang perempuan. Meski ia tak tahu kebenarannya, ia tak ingin rumor konyol itu mempengaruhinya. Namun, gadis itu terlihat seperti berniat melakukan hal aneh dengan Kitano. Ia memutuskan tak boleh lengah. Takehisa kemudian meminta izin pada Kitano untuk ikut, sambil meminta maaf jika hal itu menimbulkan masalah. Semua orang terkejut. Kuroda membentaknya, menanyakan apa yang akan dilakukan Takehisa di sana. Namun Kitano menjawab tenang bahwa jika Takehisa berniat membantu agar Ryoko cepat pulih, ia tak akan menghentikannya. Takehisa pun membungkukkan kepala pada Kitano, menegaskan bahwa ia akan ikut. Teman Ryoko hanya bisa terenganga, tak menyangka situasinya berubah seperti ini. Awalnya, ia hanya mengajak Kitano karena mengira Ryoko akan senang. Namun kini, ia merasa justru sebaliknya. Sepertinya Ryoko tidak akan senang sama sekali. Sebelum pergi, Kuroda membisikkan sesuatu pada anak buahnya Tokiyama, memintanya untuk mencari Ogisu. Tokiyama heran, namun Kuroda menjelaskan bahwa mereka memerlukan lebih banyak orang untuk menghadapi kekuatan Kitano. Baginya, ini bukan sekedar kunjungan sakit biasa. Ini adalah panggilan sakit krusial, sebuah pertempuran untuk merebut hati Ryoko. Mereka pun tiba di depan dojo Kogujutsu Koisho. Kuroda mengomentari tempat itu, merasakan atmosfer aneh yang menyelimutinya. Ogisu menambahkan, ia baru tahu bahwa inilah rumah dari pacar si nomor 2, sebuah dojo Kogujutsu. Tak heran ia begitu kuat. Takehisa menatap sinis, lalu bertanya pada Kuroda, mengapa Ogisu ada di sini? Namun Kuroda menjawab santai, siapa yang peduli? Ogisu sendiri yang ingin ikut. Mereka pun berdebat. Menurut Takehisa, dari 3 orang bodoh menjadi 4 orang bodoh bukanlah sebuah peningkatan dalam kasus Kuroda. Kuroda yang tersinggung langsung menyuruh Takehisa untuk diam. Di dalam rumah, Ryoko yang sedang memeriksa suhu tubuhnya mendengar bel rumah berbunyi. Ia bertanya-tanya siapa yang datang, lalu berjalan ke depan.
Sebenarnya ia ingin berpura-pura tidak ada di rumah, tetapi khawatir yang datang adalah penagih tagihan. Namun, jika ternyata hanya seseorang sales, ia akan langsung menendangnya tepat di mukanya. Ryoko membuka pintu dan tersenyum senang melihat temannya berkunjung, memanggilnya Ikuko. Setelah sekian chapter, akhirnya nama teman Ryoko terungkap bahwa namanya adalah Ikuko. Ryoko bertanya, apakah ia datang untuk menjenguk? Lalu berterima kasih karena dirinya sangat bosan, sambil mempersilahkan masuk. Namun, Ikuko tampak sedikit ragu dan mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak datang sendirian. Ryoko bingung, dan ketika membuka pintu lebih lebar, ia melihat Kitano berdiri di samping Ikuko dengan wajah malu-malu. Seketika, wajah Ryoko memerah saat memanggil nama Kitano. Kitano menjelaskan bahwa ia mendengar Ryoko sudah demam selama 3 hari, lalu meminta maaf karena datang begitu tiba-tiba. Namun, Ryoko terlihat sangat senang dan berterima kasih pada Kitano. Kitano hanya bisa menanggapi dengan menyebut namanya. Ryoko kembali mengatakan betapa bosannya ia dan mempersilahkan mereka untuk masuk. Ikuko yang sejak tadi agak ragu, mengingatkan bahwa jika semua orang masuk, itu bisa menimbulkan masalah. Ryoko menanggapi santai, yakin tak akan ada masalah. Hingga ia baru menyadari sesuatu, lalu bertanya, "Semua?" Saat menoleh kembali ke arah pintu, di belakang Kitano berdiri Kuroda dan anak buahnya, menyapa Ryoko sambil menanyakan keadaannya. Tak lama, di belakang mereka, Ogisu, Takehisa, dan Ikuno ikut masuk sambil memberi salam. Ryoko langsung berteriak kaget, tak menyangka tamunya sebanyak ini. Dengan kebingungan ini, ia bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Kitano yang tenang berkata bahwa mereka semua datang karena mengkhawatirkannya. Ikuko yang merasa bersalah segera meminta maaf, menjelaskan bahwa ia sebenarnya hanya mengajak Kitano, tapi sisanya tiba-tiba ikut. Kitano pun ikut merasa bersalah dan meminta maaf karena datang dengan rombongan. Namun, setelah melihat wajah Ryoko, ia merasa Ryoko tidak apa-apa dan berencana segera pulang saja. Mendengar itu, Kuroda yang berdiri di belakangnya tampak kecewa. Ryoko menatap Kitano, perlahan menghela nafas, lalu mempersilahkan mereka semua masuk karena merasa tak enak hati. Mereka sudah jauh-jauh datang ke sini. Kuroda yang kegirangan langsung berteriak keras. Kuroda penasaran, menoleh ke segala arah sambil bertanya, di mana kamar Ryoko? Ryoko dengan nada sinis menjawab bahwa ia tak akan membiarkan Kuroda masuk ke dalam kamarnya. Di sisi lain, karena tempat yang mereka kunjungi ini adalah dojo. Setibanya di ruang utama, Kogisu berkomentar betapa luasnya ruangan itu dan berkata, mungkin ia seharusnya belajar di sini saja. Kuroda yang tak suka langsung menyuruh Ogisu diam. Ryoko kemudian menyuguhkan minuman pada Kitano sambil meminta maaf karena tempat ini bukan lokasi yang nyaman untuk duduk santai. Kitano menjawab tak masalah, justru dojo ini terlihat bagus dan bersih. Namun Kuroda yang tak tahu malu malah menegur Ryoko karena dianggap tidak sopan menyuruh mereka duduk di dojo. Lalu dengan seenaknya meminta Ryoko memperlihatkan kamar tidurnya. Ryoko langsung marah, menegaskan sekali lagi bahwa ia tidak akan membiarkan Kuroda masuk ke kamarnya. Bahkan menambahkan bahwa jika Kuroda tidak suka, lebih baik pulang saja. Ikuko yang khawatir bertanya, apakah Ryoko tidak apa-apa berjalan terlalu banyak di sekitar rumah? Ryoko menjawab bahwa biasanya ia merasa baik-baik saja kalau di siang hari, tapi kondisinya akan memburuk di malam hari, sehingga ia jarang beraktivitas saat siang. Itulah sebabnya ia merasa senang Kitano datang berkunjung. Tiba-tiba Ikuno bertanya, di mana Koiso Heizo berada? Sambil minum, Ryoko menjawab bahwa ayahnya sedang di toko. Namun ia kemudian terkejut dan bertanya bagaimana Ikuno tahu nama ayahnya. Ikuno menjelaskan bahwa ia selalu melakukan riset tentang sekolah bela diri yang ia kunjungi. Ia lalu memaparkan tentang Kobujutsu aliran Koiso. Melihat namanya yang keren, ia awalnya mengira itu tidak berarti apa-apa. Tetapi setelah mengamati lebih dekat, ternyata
Kobojutsu Koiso adalah gaya bertarung yang berpusat pada serangan berdampak tinggi dan berorientasi pada pertempuran yang sangat praktis. Ogisu yang mendengar penjelasan itu merasa senang karena sesuai dengan apa yang ia cari. Di belakangnya, Kuroda seperti mendapatkan ide. Bagaimana bisa ia baru menyadari bahwa jika menjadi murid di sekolah ini, ia bisa datang setiap hari. Ryoko yang peka terhadap jalan pikiran mereka segera memotong dengan mengatakan bahwa sebelum mereka memikirkan ide brilian, perlu diberitahu bahwa ayahnya tidak menerima murid baru. Jadi, mereka sama sekali tidak punya kesempatan untuk belajar Kobojutsu aliran Koiso. Mereka pun langsung kecewa, terutama Kuroda yang spontan jatuh dan menghantam kepala anak buahnya. Anak buah sontak marah, namun Kuroda buru-buru meminta maaf sambil mengarang alasan. Dari ruangan lain, terdengar suara lantang memanggil Ryoko. Ryoko segera bangkit dan menyuruh yang lain untuk tetap santai. Ogisu menduga, itu pasti suara sang master dojo. Kuroda menebak, itu pasti adalah Heizo. Ayah Ryoko pun muncul, bertanya mengapa Ryoko berada di Jojo, padahal sedang demam. Ryoko menjawab bahwa teman-temannya datang berkunjung. Dengan sopan, sang ayah berniat melihat mereka dan memberi salam. Namun Ryoko langsung menghentikannya sambil berteriak agar tak perlu khawatir. Ayahnya menegur, mengatakan bahwa Ryoko bersikap konyol. Mereka datang untuk menjenguk, dan sebagai seorang ayah, ia harus berterima kasih atas kebaikan itu. Sambil membuka pintu, ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya ditakutkan Ryoko. Ini tidak seperti mereka adalah sekelompok orang yang kata-katanya terhenti ketika melihat teman-teman Ryoko. Kuroda dan anak buahnya, tanpa rasa malu, langsung memanggil ayah Ryoko dengan nama Heizo, lalu menyuruh yang lain untuk melihat. Ogisu bahkan berkomentar bahwa tubuh Heizo cukup besar dan terlihat seperti monster. Ayah Ryoko hanya bisa terengah-engah memandangi mereka sebelum perlahan menutup pintu kembali. Namun Ogisu, tanpa sopan santun, malah bertanya pada Heizo di mana ucapan selamat datangnya, lalu mengeluhkan betapa tidak sopannya memperlakukan tamu seperti ini. Kuroda menambahkan bahwa Heizo terlihat seperti orang barbar yang liar dan kasar. Ayahnya terdiam sejenak. Apa-apaan itu? Tanyanya dengan nada tak percaya. Sebelum akhirnya, ia mulai memarahi putrinya. Ia menuntut jawaban. Sejak kapan Ryoko mulai berteman dengan para penjahat seperti itu? Bahkan ia menambahkan, dojonya sekarang tampak seperti tongkrongan di tempat parkir minimarket tengah malam. Ryoko mencoba menenangkan ayahnya, menjelaskan bahwa ia tidak benar-benar berteman baik dengan mereka semua. Ayahnya tak peduli dan kembali berteriak, mengatakan bahwa ia melihat ada yang berambut merah dan kuning. Menurutnya itu jelas tanda para penjahat. Mereka adalah orang-orang jahat, tegasnya. Ryoko membela, mengatakan bahwa ayahnya tidak bisa menilai sifat seseorang hanya dari warna rambut. Mereka tidak seburuk itu, ujarnya. Kesal, Ryoko beranjak pergi, menegaskan bahwa mereka datang untuknya, jadi jangan menghina mereka. Ayahnya terdiam kesal. Sementara di dalam hati, Ryoko sendiri bertanya-tanya, kenapa ia sampai repot-repot melindungi para pecundang itu. Ryoko dan ayahnya kembali ke dojo. Ryoko meminta maaf karena membuat mereka menunggu, lalu menambahkan bahwa ayahnya ingin menyapa mereka. Kuroda dan anak buahnya langsung nyeletuk, memanggil nama Heizo, dan bercanda, Heizo 2, kembalinya sang Heizo. Ogisu bahkan tanpa ragu berkata, akhirnya Heizo tahu sopan santun, pria yang baik. Heizo hanya menahan amarah, sementara dalam hatinya, ia benar-benar ingin menghabisi mereka. Ayah Ryoko mencoba menahan diri, mengucapkan terima kasih karena telah menjadi teman baik ke Ryoko, dan sudah berkunjung ke rumah mereka. Ogisu malah berkomentar soal cara bicaranya yang agak gagap, sementara Kuroda meminta Heizo untuk mengatakan sesuatu yang lucu, karena mereka mulai bosan. Bahkan, ada yang bertanya, apakah ia bisa melakukan sebuah trik? Heizo hanya diam, menahan amarah, benar-benar kesal dengan sikap mereka. Ikuko tiba-tiba menghampiri, menyapa Heizo, dan meminta maaf jika telah mengganggunya. Wajah Heizo langsung melunak,
Ia sudah mengenal Ikuko sebelumnya, dan benar-benar berterima kasih karena gadis itu telah menjadi teman baik Ryoko. Ikuko, yang merasa tak enak hati karena membawa banyak orang, kembali meminta maaf atas keributan yang mereka buat. Melihat sikap Ikuko yang sopan, Heizo terkesan. Ia menegaskan bahwa ia tak mempermasalahkan hal itu, dan hanya meminta agar Ikuko selalu menemani Ryoko. Ikuko membungkuk dan mengiyakan. Dalam hati, Heizo merasa senang. Beginilah seharusnya percakapan antara seorang ayah dan teman putrinya. Ia lalu melirik sinis ke arah Ogisu, Kuroda dan anak buahnya. Dibandingkan dengan Ikuko, sikap mereka benar-benar seperti bajingan. Heizo sudah tak peduli lagi soal warna rambut. Yang jelas, mereka sama sekali belum menunjukkan sedikit pun rasa hormat kepadanya. Ikuno tiba-tiba menghampiri Heizo, menatapnya dengan serius. Heizo mencoba berpikir positif. Meski rambutnya coklat, sepertinya gadis ini berbeda dari para bajingan itu. Ia mengira Ikuno ingin menyapanya. Mungkin sedikit gugup karena baru pertama kali bertemu. Sehingga ia pun berniat untuk bersikap ramah. Namun, Ikuno justru membuka mulut dan memanggilnya Koiso Heizo, membuatnya kebingungan. Belum sempat merespons, sebuah pukulan melesat ke arahnya. Beruntung, Heizo berhasil menghindar tepat pada waktunya. Yang lain hanya bisa berseru kaget melihat kejadian itu. Ayah Ryoko sedikit berteriak, menuntut penjelasan dari Ikuno. Apa yang baru saja ia lakukan, dan mengapa ia melakukan hal itu. Ikuno malah memuji kemampuan Heizo, yang mampu menghindari ayunan tak terduganya dari jarak sedekat itu dengan sempurna. Lalu menyebut, wajar jika ia adalah master dojo ini. Ia pun kembali ke tempatnya, sambil bergumam, bahwa seharusnya ia tak berharap sang ayah terkena pukulan, yang jelas-jelas bisa dihindari putrinya. Karena hal itu, hanya akan mengacaukan keseimbangan kekuatan. Ayahnya tertegun, tak mengerti apa yang baru saja terjadi. Sambil bertanya-tanya dalam hati, apakah tidak ada satupun orang normal di antara mereka? Ryoko menenangkan ayahnya, mengatakan itu memang sifat Ikuno seperti itu. Mendadak, ayahnya memegang bahu Ryoko, bertanya, apakah ia bahagia dengan jalan hidupnya sekarang, dan apakah ada sesuatu yang ingin ia sampaikan? Ryoko bingung, tak paham maksudnya. Ayahnya mulai menangis, mengungkapkan bahwa meskipun Ryoko menjadi anak nakal, Ryoko tetaplah putrinya. Ia meyakinkan Ryoko untuk tidak khawatir, karena ia tak akan menelantarkannya. Ryoko yang masih tak mengerti, hanya bisa menuntut penjelasan dari ayahnya. Dalam suasana penuh emosi, Kitano muncul dari belakang, mengucap permisi, lalu meminta maaf atas kedatangannya yang mendadak. Ia memperkenalkan diri sebagai Kitano Seiichiro, dan menyatakan siap melayani. Ayah Ryoko terkejut setengah mati, melihat wajah menyeramkannya. Ryoko, yang sudah terbiasa dengan reaksi seperti itu, segera menenangkan ayahnya, menjelaskan bahwa meski Kitano terlihat menakutkan, sebenarnya ia sangat baik. Namun tiba-tiba, sesuatu meluncur ke arah Kitano. Sebuah tendangan dari Heizo yang tidak mendengar penjelasan Ryoko. Semua yang menyaksikan hanya bisa terdiam kaget. Ikuno memuji tendangan berputar Heizo, membuat Ikuko kesal karena merasa itu bukan waktunya untuk bercanda. Ryoko mencoba menghentikan ayahnya, namun ia tak mendengarkan dan kembali menyerang Kitano. Beruntung, Ryoko berhasil menyelamatkan Kitano tepat waktu. Dengan nafas tersenggal dan kesabaran habis, ayahnya berteriak, rambut merah dan kuning masih bisa ditoleransi, tapi bergaul dengan iblis adalah hal yang lain. Ryoko tertegun, tak mengerti maksud perkataan ayahnya. Namun, ayahnya kembali menyerang, sambil berteriak agar Kitano menjauh dari putrinya dan memanggilnya iblis. Heizo menyerah membabi buta, sementara Ryoko terus berusaha menghentikan dan melindungi Kitano dari setiap pukulan. Ogisu dan Kuroda justru asyik menonton, tertawa karena menganggap ini menarik. Si nomor 2 melawan Master Dojo, sebuah pertarungan yang pasti seru. Sementara Ikuko
menegur mereka untuk tidak hanya menonton, dan meminta agar siapapun untuk segera menghentikan mereka. Ryoko yang sudah tak tahan, akhirnya melayangkan tendangan belakang ke arah ayahnya. Tendangan itu tepat mengenai sasaran, membuat Heizo terjatuh ke belakang dan terlentang. Ogisu semakin antusias, memuji tendangan Ryoko yang menakjubkan. Sementara itu, Ikuno justru menganalisis situasinya, menyimpulkan bahwa Heizo kehilangan fokus karena gelisah melihat wujud Kitano, hingga bisa dijatuhkan oleh putrinya sendiri. Koiso Heizo, masih harus banyak belajar, ujarnya tenang. Ryoko yang kelelahan, perlahan kehilangan kesadaran dan hampir terjatuh. Namun Kitano sigap menahannya. Spontan, semua orang di sekitar mereka panik melihatnya. Meski begitu, Ogisu dan Kuroda tetap santai berkomentar, mengatakan bahwa mengeluarkan gerakan seperti itu saat sedang sakit memang pasti akan membuat siapapun kacau. Kuroda menambahkan bahwa pertarungan antara ayah dan anak itu berakhir imbang. Ikuko perlahan menitikkan air mata, merasa sangat menyesal. Ia terus meminta maaf pada Ryoko karena telah membawa orang-orang mengerikan bersamanya. Kuroda yang tersinggung langsung menuntut penjelasan. Apa maksudmu dengan orang-orang mengerikan teman Ryoko A? Sementara itu, Kitano yang panik hanya bisa memanggil nama Ryoko berulang kali.